Dengan saya Z, kali ini pilih kartu lagi, pilih kartu tarot atau oracle ya. Seperti apa rumah tanggamu di masa depan? Ya, kamu akan menikah dengan orang seperti apa? Zodiaknya apa? Karakternya seperti apa? Kehidupan kalian ke depannya seperti apa? Apakah kalian akan punya anak di masa depan? Terus berapa anaknya, dan secara general kalian bahagia, happy atau tidak ya. Kan ada tuh kalau misalnya fairy tale atau dongeng kan happily ever after ya, bahagia selamanya seperti dongeng-dongeng. Apakah kalian seperti di dongeng-dongeng tersebut atau mungkin ada up and down-nya? Kita cek ya, kita lihat ya. Oke, silakan pilih PAL 1. PAL 1 saya kasih tulisan salang yang artinya cinta dalam bahasa Korea. PAL 2 saya kasih tulisan I yang artinya cinta juga dalam bahasa Mandarin. Dan PAL 3 saya tulis love yang artinya cinta dalam bahasa Inggris. PAL pertama bahasa Korea, PAL kedua bahasa Cina, PAL ketiga bahasa Inggris. Kenapa saya tidak buat cinta? Karena saya mau buat sesuatu yang berbeda aja. Oke, kita semua mengenal salang, I, dan love. Ini yang sangat umum juga ya kata-katanya. Oke, saya kasih waktu kalian untuk memilih. Sudah memilih PAL 1 atau grup 1, grup 2, grup 3? Gunakan feeling atau perasaannya ya. Pilihan pertama aja itu yang akan kalian pahami seperti apa. Mungkin ada yang sudah berumah tangga sekarang dan ingin melihat mungkin ke depannya lagi seperti apa. Mungkin ada yang dekat dengan seorang cewek atau seorang cowok dan mau tahu ke depannya lagi seperti apa. Silakan di sini ya. Oke, saya akan langsung ke PAL yang pertama yang salang. Untuk kalian yang mau lebih detail lagi bisa coba personal reading di nomor yang ada di deskripsi ya. Yuk ke PAL yang pertama yang salang. Oke, yang pilih PAL pertama yang salang yang artinya cinta dalam bahasa Korea. Di sini ada Ace of Water sama Empress. Jadi elemennya bisa air, bisa tanah atau bumi. Jadi bisa jadi Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, jadi untuk yang akan menjadi pasanganmu ya di masa depan ya, kamu akan menikah dengan orang yang di elemen air atau di elemen bumi atau tanah. Oke. Terus kita masuk ke pertanyaannya adalah karakternya. Oke, di sini kita buka kartu dulu ya. Karakternya kalau dari Ace of Cups sama di Empress sih yang pasti dia orang yang bijak, kalau saya bilang berkelimpahan juga, jadi cukup oke. Dan karena dia Empress di sini ya, berarti dia sangat sensitif tapi dia bijak gitu ya, karena kewanitaannya muncul tapi dia sangat anggun gitu. Jadi mau laki-laki mau wanita, kalau dia femininnya keluar, Empressnya keluar nih, menunjukkan dia pribadi yang sangat mengalir begitu, tapi dia juga banyak rezekinya juga gitu ya secara general. Oke, kalau kita lihat karakternya secara spesifik di sini ada Woodward reverse, berarti kalau saya bilang Woodward ini kalau di set tarot yang biasa, ini yang di set Wildwood Tarot kan ya, yang tarot hutan begitu. Wildwood Tarot di sini berarti dia kartu Justice tapi reverse. Orangnya mungkin sensitif, sebenarnya dia bijak, cuman dalam masalah-masalah kecil itu dia cenderung kayak bisa jadi gak bijak. Misalnya kayak jangan keluar malam-malam gitu, yang padahal itu adalah sebuah pekerjaan yang mungkin kamu harus lakukan gitu ya. Bisa jadi ngelarang-larang hal seperti itu. Tapi dia di sini clearance, sangat tegas kalau saya bilang ya, sangat tegas sehingga dia tipe orang yang kalau ada kerjaan apapun itu dia akan selesaikan tepat waktu. Jadi tipikal orang yang tepat waktu, gak suka lelet-lelet ya, tipe orang yang kalau saya bilang dia mengatur atau time management dia tuh baik banget gitu. Terus di sini the shaman. Shaman ini berarti dia orang yang bijak, bisa jadi dia kalau dia punya religi tertentu atau dia punya agama tertentu ya,
Meskipun di Indonesia tuh ada 6 agama, tapi ada yang beragama hanya dia nggak terlalu peduli dengan agama. Tetapi tetap saya sarankan percayalah dengan agama yang dirimu anut, karena disitulah Anda bisa berkembang secara batiniah, ya, menciptakan kebaikan sesuai dengan apa yang tertera dalam agamamu masing-masing di situ, karena agama mengajarkan kebaikan gitu. The shaman di sini, kalau saya bilang dia orang yang sangat kalau dia dekat dengan agamanya atau dia menganut agama tertentu, dia orang yang ya kalau misalnya kalau Islam dia suka rajin sholat, kalau Kristen Katolik mungkin dia rajin ke gereja, ataupun paling tidak dia suka mendengarkan khotbah. Kalau Islam mungkin dia juga sangat sopan, misalnya di mana baru ketemu orang assalamualaikum, waalaikumsalam, orang yang seperti itu, ya. Tapi selain kesopanannya itu, sebenarnya yang lebih penting adalah dia ingat tata cara dalam agamanya gitu. Tapi yang pasti tata cara ini hubungannya adalah untuk kebaikan. Blessed orang ini karena dia punya unsur yang sensitif, tapi dia orang yang sangat terapi, ya, dari The Empress. Tapi dia orang yang sangat terapi, dia tertata, dia time managementnya bagus, dia bersedia untuk kayak terpisah jarak kalau memang tujuannya adalah untuk sebuah pekerjaan, begitu, ya. Dan The Wanderer di sini, The Wanderer ini kalau saya bilang dia ini kan seperti dalam perjalanan dia untuk masuk ke dalam sebuah hutan seperti itu. Maka ada sebuah siklus yang memang bisa saya bilang The Blessed Oak ini bisa jadi emosi-emosi kecil kan bisa keluar dari dia. Nah, selain misalnya dia harus pergi ke sebuah tempat untuk terpisah seperti itu, bisa jadi juga karena dia ini tipikal orang yang kalau ada masalah tertentu dia bisa kesel gitu, ya. Cewek atau cowok ini sama saja, karena ini adalah calonmu di masa depan, karakter orang yang Anda akan nikahi di masa depan. Nah, dia ini cenderungnya kayak oke, kalau misalnya mau pergi kemana ya silakan gitu, tapi kita putus. Jadi bisa ngajak putus dulu gitu, ya, bisa ngajak break dulu. Dan sepertinya dalam kalian punya siklus ini nanti bakal ada putus nyambungnya. Cuman setelah nyambungnya saya nyambung keterusan sampai pernikahan gitu, ya. Tipikal orangnya seperti itu. Yang pasti dia sebenarnya dia orang yang bijak banget sih, karena ada si The Shaman-nya di sini. Oke. Terus kita masuk kehidupan kalian itu sebenarnya seperti apa, ya. Oke, di sini saya punya anjing dan saya punya wanita. Di sini kartu anjing dan wanitanya itu terbaca kalau kalian ini dia karena unsur feminimnya, ya, kalau dia laki-laki feminimnya kuat, kalau dia wanita memang dia sangat feminim banget. Adalah orang yang lebih suka ketemu fisik begitu, ya. Dan hubungan kalian ini ke depannya penuh dengan kalau saya bilang romantis, ya, penuh dengan keromantisan gitu. Tapi penuh dengan sharing juga. Jadi kayak sahabat yang selalu hadir untuk jadi tempat curhat. Jadi kehidupan kalian tuh seperti itu. Cenderung kayak misalnya hari ini kerja, atau hari ini habis ngurus anak atau apapun, pulang-pulang atau dari keseharian kalian itu, kalian akan ketemu bicara dan ceritakan keseharian kalian hari ini tuh ngapain aja gitu. Nah, cenderungnya seperti itu. Bagus enggaknya sih sebenarnya tergantung kalian, ya. Suka atau tidak dengan karakternya seperti ini. Cuman kalau saya lihat rumah tangga kalian tuh oke sih, ya. Karena mungkin ada orang yang saya cenderung suka privasi, tapi nanti ketika dirimu sudah berumah tangga, dirimu rela atau mau secara sukarela untuk sharing sama dia gitu. Terus di sini ada kartu sapu. Oke, saya taruh di sini, ya, biar bisa lebih jelas. Di sini kartu sapu menandakan coba sapu ketemu sama hati. Oke. Nah, ini tadi ada kartu wanita, sini sapu, sini kartu hati. Oh, kartu love, kartu cinta. Berarti dalam 1 atau 2 kesempatan dalam kehidupan rumah tangga kalian, itu bisa jadi emosi-emosi kecil tuh menyapu kalian punya cinta gitu. Padahal kalian
sebenarnya sangat cocok karena sudah seperti sahabat karib yang selalu curhat, cerita-cerita begitu. Cuman pada dasarnya karena memang landasannya itu adalah landasan dianya dan mungkin dirimu juga bisa jadi ya, tergantung dirimu karakternya seperti apa. Kalau kalian sama-sama nih ya gitu, maksudnya dia orangnya bisa karena hal kecil marah, cemburuan atau kayak kesel gitu, dirimu juga begitu ya. Ini mungkin di sini terjadi cinta yang tersapu. Bukan berarti kalian akan cerai, enggak. Cuman ya ada kemungkinan seperti itu, meskipun ini kecil sekali dan saya harap juga tidak. Cuman memang masalah kecil bisa mengganggu kalian punya hubungan. Jadi jika memang nanti sudah ketemu dengan si pasanganmu atau calonmu, atau kalian dalam perjalanan menuju pernikahan, maka ingat bahwa masalah kecil jangan dipermasalahkan jadi besar. Kalau misalnya dia udah mulai emosi atau udah mulai kesel nih, mengalahlah. Karena cinta kalian bisa tersapu begitu. Terus di sini ada kartu jangkar itu. Oke, berarti kalau tadi saya udah ngomong soal perceraian enggak sih? Karena meskipun kemungkinan kecil itu kecil sekali ya, sekitar 0, sekian persen aja. Karena kartu jangkarnya sih terbaca. Sebenarnya kalian mungkin dari tahun ke tahun bukannya semakin belajar sih, tapi cuman karena memang udah paham aja karakter dia udah paham karakter kamu, saling paham. Makanya kalian berdua kayaknya semakin dewasa, semakin bisa mengerti masing-masing, sehingga ya udah begitu aja, nggak masalah dan ya berlalu begitu aja. Saya lihat sih langgeng gitu ya, langgeng. Biasa sih ya kalau saya bilang langgeng itu pasti ada konflik ya. Saya berkaca dengan orang tua saya sering beberapa kali buat video pilih kartu, saya berkaca dengan orang tua saya. Ada berantem dulu waktu saya kecil, karena memang saya orangnya sensitif banget. Dan saya bisa merasa kayak ayah saya masih kesal dengan ibu saya, atau ibu saya masih kesal dengan ayah saya, mereka berantem gitu kan. Tapi ibu saya bilang seperti ini, kalau ayah saya kesal atau kalau ibu saya kesal, ya udah papa diam saja, ya udah mama diam saja. Nah terus saya tanya kenapa demikian gitu. Kalau kalian nggak saling suka ya udah cerai aja. Yang namanya anak kecil ya. Nah terus mereka bilang gitu, kalau kami bercerai kamu tidak akan sampai di tahap ini gitu. Dan saya bangga ketika saya cerita ke orang-orang, oh ayah ibu saya mereka masih saling rindu begitu. Nah mereka memang masih saling rindu ya kan, kalau memang ditinggal agak lama juga kayak papa di mana, mama di mana gitu. Padahal cuma ditinggal 1 jam aja, cuman kayak beli sayur ke depan rumah gitu ya kan, atau beli apa atau ngobrol sama tetangga atau apa, itu aja udah kayak dicari-cari gitu. Nah saya kayak paham gitu bahwa ya kerikil dalam rumah tangga tuh ada, berantem itu ada, tapi selesaikan sendiri dan mengertilah bahwa jangan karena hal kecil ini rumah tangga yang sudah dibangun sekian tahun itu rusak gitu ya. Maka kalau ada saling pengertiannya pasti akan bahagia gitu. Itu mungkin saya juga sangat belajar dari ya orang tua saya gitu ya kan. Terus untuk yang laki-laki memang cenderungnya dia lebih pokoknya dirimu yang, kalau dirimu laki-laki atau si dia yang laki-laki, pokoknya cenderungnya lebih setia, lebih mau nungguin, lebih mau mempertahankan pernikahan ini. Jadi bersyukurlah ya, karena si pria sangat berani, sangat bertanggung jawab. Kalau dirimu pria ya berarti Anda pria yang bertanggung jawab, luar biasa. Oke, kalau untuk anak di sini ada kartu tikus sama kartu menara. Oke, kalau untuk anak terbacanya di saya banyak anak ya, banyak anak. Anaknya rada ini mohon maaf ya nakal, terus begitu mungkin rada ya gitu, mungkin agak kurang respect dengan orang tua begitu pas kecilnya sih kalau saya lihat ya mungkin agak sulit diatur gitu ya. Banyak berdoa aja, lebih banyak baca buku, banyak literatur, jadi supaya nanti kalau punya anak tahu bagaimana cara mendidik yang baik ya kan. Terus udah gitu berapa anak? 12 bukan? Enggak ya. Banyak anak ini mungkin bisa jadi 3-4 anak. Menurut saya banyak ya. Saya sih mengharapkan 1 anak. Cuman saya dengan pasangan saya yang saat ini ya, pasangan saya sih mengharapkan suatu hari jika kita menikah ya punya anak
3 lah gitu. Saya sih ya oke aja gitu ya kan. Kita nggak pernah tahu masa depan. Saya pakai kartu tarot untuk prediksi masa depan. Ya semoga masa depan kalau yang terprediksi baik ya semoga yang baik-baik ya. Oke, jadi yang terjadi semoga yang terbaik, lebih baik daripada yang diprediksikan, ya kan? Terus udah gitu secara general, apakah kalian bahagia? Ten of Air, oke. Sebenarnya Ten of Air ini bukannya kartu buruk atau kartu negatif banget ya. Saya nggak mau bilang ini kartu negatif. Memang kelihatan seperti si malaikat ini sepertinya dihujam sama bulu-bulu ini yang kayaknya mau menyerang dia gitu. Cuman di sini sebenarnya rumah tangga kalian itu kan ada si dia orangnya sensitif, suka mempermasalahkan masalah kecil. Nah kalau kamunya juga ikutan sensitif ya, yang terjadi dalam hubungan kalian itu nantinya adalah kalian akan cenderung banyak kerikil-kerikil kecil yang mengganggu. Makanya di sini sampai 10 ya kan. Dan sebenarnya tetap bisa dirimu selesaikan ya, dirimu dan dia selesaikan selama kalian optimis, selama kalian membuka diri, selama kalian paham bahwa ini rumah tangga yang sudah aku bangun sekian lama, tidak mungkin kau lepaskan dengan semudah itu gitu. Sebenarnya ada yang bilang mudah kok cerai gitu, tapi bayangkan saya pernah bicara dengan salah satu klien. Saya bilang seperti ini, kamu mau bercerai? Dia bilang, ya kalau emang gak bisa dipertahankan lagi bagaimana Kak Azi? Terus saya tanya, kamu mau punya status janda? Ya gak mau. Lah terus kenapa kamu mau cerai? Ya karena saya gak tahu lagi ini harus bagaimana. Tidak ada yang mutlak ya. Kalau memang pasanganmu juga tidak mendorong atau tidak menginginkan adanya perpisahan, maka pertahankan. Usahakan kamulah yang menjadi orang yang mau mempertahankan hubungan ini. Karena apa? Karena ini adalah sebuah hubungan yang memang dirimu inginkan di awalnya gitu. Dirimu menikah dengannya karena ini adalah sebuah keinginan dirimu mau gitu. Dan saya harap bagi teman-teman yang sudah kayak Kazi, kapan saya ketemu dengan pasanganku ya? Kapan aku ketemu dengan calon suami, calon istriku gitu. Jangan sampai membuka diri terang-terangan untuk cinta yang dirimu tidak begitu yakin gitu, atau dirimu hanya karena ingin dikejar dengan waktu pernikahan atau usia. Jangan, karena cinta itu sangat murni, dia bukan paksaan dan dia adalah temanmu hidup semati si pasanganmu ini. Ya semoga kamu bertemu dengan yang terbaik lah ya. Oke, seperti itu rumah tanggamu di masa depan. Semoga ini bisa membantumu. Yang pilih PAL 1 yang salang, saya langsung ke PAL 2. Kalau kalian ada yang mau lebih detail lagi, bisa coba personal reading di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi yuk. Oke, yang pilih PAL 2, bagaimana rumah tangga kalian di masa depan? Di sini ada Ace of Earth sama Queen of Fire. Jadi dia bisa jadi Pisces, Aries kalau yang di Queen of Fire-nya ini. Kalau yang di Ace of Earth itu berarti dia elemen Earth atau Pentacles. Bisa jadi Taurus, bisa jadi Virgo, bisa jadi Capricorn. Bijaksana ya, dan banyak rezeki gitu. Ini ciri pasanganmu yang nanti akan menikah denganmu. Oke lah ya, yang pasti kita kalau mengukur rezeki itu apa sih? Ya mungkin cukup makan, cukup lah pokoknya kalian tidak berkekurangan begitu. Diaminin aja, semoga benar ya. Seperti ini ciri pasanganmu. Oke, jadi seperti apa rumah tangga kalian di masa depan? Yang pertama kita lihat dulu ya karakternya dulu. Tadi saya sudah sebutkan untuk karakternya. Dan lebih spesifiknya lagi tadi karakter secara general kalau dilihat dari zodiaknya. Lebih spesifiknya lagi di sini ada The World Tree sama Reunion. Karakter pasanganmu ini dia sepertinya teman baik ya yang menikah denganmu gitu. Jadi orang yang bisa diajak memahami duniamu ya, memahami seluk-beluk hidupmu, sudah menerima dirimu apa adanya, kelemahanmu, kelebihanmu gitu. Kan ada orang yang menikah karena dijodohkan, mungkin karena
karena mungkin perkenalan dari mana, mungkin dari dating application, atau mungkin dikenalkan secara muslim ya, ta'aruf mungkin ya. Nah kan banyak nih ya tipikalnya. Chinese juga ada, mungkin adat lain juga ada yang dijodohkan demikian. Tapi ya zaman sekarang kalau dijodohkan bukan yang buruk juga ya kan. Kalau selama memang cinta pada akhirnya kenapa tidak gitu. Nah yang terbaca di sini adalah dia ini sepertinya sudah kenal kamu banget gitu. Jadi mungkin kalian ini pacaran udah lama gitu ya. Oke, terus di sini ada Queen of Rose One. Si orang ini tipikalnya adalah sangat apa kalau saya bilang, ini ada Queen of Fire, di sini ada Queen of Rose ya. Dia orang yang elegan, dia orang yang apa ya? Kalau saya bilang sangat menarik gitu. Dia punya karismanya sendiri dan orang yang kan dia generosity di sini ya, dia duitnya sih lumayan. Kalau dia pria ini dia pasti cocoknya adalah kepala rumah tangga yang mau bekerja, terus istrinya disuruh di rumah aja gitu. Bisa jadi begitu ya, karena dia cenderungnya sangat memperhatikan kesejahteraan rumah tangga. Dia ingin kebutuhan rumah tangga tercukupi, tapi dia pokoknya sangat bertanggung jawab begitu. Kalaupun misalnya si laki-lakinya kerja, si wanitanya juga kerja, yang pasti si laki-lakinya ini dia bekerja dengan sangat apa kalau saya bilang sangat rajin ya. Kalau si wanitanya juga dia cenderungnya juga intinya bertanggung jawab untuk keluarga lah ya, si pasanganmu nanti gitu. Utamanya laki-laki kalau saya bilang, karena secara natural laki-laki yang bertanggung jawab untuk rumah tangga biasanya lah ya gitu. Terus kehidupan kalian nanti seperti apa? Di sini ada kartu bintang dan di sini ada kartu rubah. Kalau saya lihat sih kehidupan kalian itu nantinya akan ada banyak saya nggak bisa bilang banyak ya, keberuntungan tuh pasti ada, karena dia ini kan tipikal orang yang mau cari duit si pasanganmu ini, atau dirimu yang mau menghasilkan uang juga gitu loh, mau bekerja keras ya. Tidak masalah seberapa pun jumlah uangnya atau hartanya, tidak ada yang bisa mengukur itu ya kan, tidak akan pernah cukup. Tapi kalau manusia mau berpuas hati pasti puas juga gitu. Nah di sini dari kartu bintang dan si rubah itu terbacanya kalau kalian itu nanti bisa jadi potensi ada yang mau nipu uang kalian, atau menciptakan gosip-gosip miring dalam kehidupan rumah tangga kalian, atau mau untuk mengganggu rumah tangga kalian seperti itu. Tapi sebenarnya bukan lebih ke rumah tangga sih. Kalau saya lihat memang dia bukan dia ya, saya rasa tidak hanya satu. Jadi cobaan-cobaan yang datang seperti itu. Potensi pill atau will juga ada ya. Mungkin jika memang si suaminya ya atau istrinya mungkin yang lebih banyak duitnya, mungkin juga kan ada aja yang gelap mata ya, mau duitnya aja, bisa jadi. Itu bisa jadi seperti itu, cuman ini kemungkinan aja, ini general readingnya, bisa resonate bisa tidak. Di sini ada kartu beruang. Nah, si kartu beruangnya ini terbacanya rumah tangga kalian itu pasti ada satu yang menjadi bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, dan yang sangat masih menjadi kepala rumah tangga yang sangat mendominasi gitu. Saking mendominasinya terlihat dia sangat sangat monoton dan sangat berkontribusi dalam keputusan dalam keluarga gitu. Jadi dia tidak bisa tidak akan mau melepaskan suatu keputusan begitu saja gitu. Semua memang betul-betul ada di tangannya dia, terpusat di dia, dan ada karena ada satu beruang di sini. Tapi pasangannya yang satunya lagi, jadi baik wanita atau prianya ini, satunya berkuasa, satunya juga nggak mau ngalah gitu ya.
Meskipun dikatakan si suaminya misalnya mau kerja cari duit, yang wanitanya di rumah aja jadi ibu rumah tangga. Nah di sini terbacanya yang wanitanya bisa jadi juga nggak mau ngalah gitu. Bukan masalah cari duit, mungkin bisa jadi karena untuk kebijakan dalam keluarga. Karena rumah tangga itu kan seperti negara, ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan seperti kayak nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Mungkin si ayahnya nggak suka ini, si ininya nggak suka itu gitu. Jadi terbaca bisa demikian. Lalu di sini ada kartu peti mati atau coffin. Bentuknya seperti peti mati dalam di Mesir begitu ya. Nah, si kartu coffin atau peti mati itu menunjukkan kalau dalam satu atau dua masalah yang muncul dalam keluarga kalian nantinya, penyelesaian masalah yang paling sangat jelas adalah setiap kali ada masalah muncul ya. Kalau misalnya tadi nih ada yang mau nipu kalian, atau tadi nih ada misalnya ada pill atau will, itu seperti bisa datang kemudian bisa selesai tanpa ada tanpa ada buntut permasalahannya gitu. Jadi kayak akhirnya nanti demikian begitu, tanpa ada kejelasan keputusan, tapi pokoknya selesai aja, case close atau tutup kasus tanpa ada kejelasan apapun gitu. Nah, apakah ini baik? Mungkin bagi sebagian orang ini baik karena ya sudah, masalah apa sih yang harus diungkit-ungkit terus gitu. Tapi mungkin untuk sebagian orang lainnya ini ya tidak mendukung begitu ya, karena ya Anda adalah istilah kata mungkin bukan tidak mendukung ya, istilah kata contohnya dulu deh, waktu saya masih kecil saya suka berantem kecil dengan kakak saya yang waktu masih kecil banget gitu. Itu tuh hal-hal kecil tuh kita ungkapkan, dan ketika kita sudah berantem tuh karena hal kecil tersebut itu saya suka kayak, kenapa sih kamu masih marah kok udah diem gitu. Nah seperti itu, jadi kayak case close tapi tanpa penyelesaian gitu. Cuman namanya manusia itu ya memang egonya di situ ya, nggak ada penyelesaian ya karena nggak mau ada penyelesaian, maunya penyelesaian itu ya kalau kita yang menang begitu. Nah tapi ini kayak ya udah nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu. Dan ini oleh si kepala rumah tangganya sih gitu ya. Terus di sini kartu clover. Si kartu clover itu menandakan kalau si kartu clover itu menandakan kalau bagaimanapun kalian tetap bahagia sih. Kalau saya bilang ancaman-ancaman untuk ancaman-ancaman rumah tangga yang hancur, mohon maaf mungkin perceraian atau apapun sih enggak. Jadi kayak apapun masalah yang ada, kerikil yang ada, sebesar apapun itu kayak tutup kasus aja gitu, dan pernikahan kalian tetap berlanjut sedemikian adanya gitu ya. Terus udah gitu yang terakhir di sini ada kartu anak. Ini nanti saya akan bacakan soal anak, cuman si kartu anak ini udah keluar, jadi nanti sekalian menyambung aja. Si anaknya ini berarti kalian nanti akan punya anak, dan anak ini mungkin yang jadi prioritas utama dalam setiap masalah kalian yang ada. Meskipun kalian diliputi dengan kebahagiaan, kalian diliputi dengan keromantisan juga, cuman anak ini menjadi salah satu yang utama dalam rumah tangga kalian, bahwa dengan adanya anak ini kamu dan dia akan bersatu, punya alasan untuk tidak berpisah gitu ya. Bisa dibilang rumit dong Kak, karena mungkin ingin berpisah tapi karena anak gitu, berarti ada kesiksa batin atau apa gitu. Ya enggak juga sih ya bisa jadi karena anak gitu. Anak ini bisa jadi pemersatu gitu. Jadi yang tadinya mungkin sudah mau pisah tapi mungkin rukun kembali bisa loh ya. Oke, jadi kerikil dalam rumah tangga ada, tapi sebenarnya kebahagiaan banyak. Dan karena rezekinya ada, meskipun ada yang nipu-nipu, coba untuk mengambil uang dari kalian atau apapun, tapi kalian tetap ada aja rezekinya. Jadi pernikahan masih berjalan terus dan terus gitu ya. Terus
Jadi udah pasti punya anak ya. Nah, ini saya akan bacakan soal anak bagaimana. Oke, di sini ada kartu sabit dan kartu jalan yang berliku ya. Maze. Ya, itu benar kan? Jadi masalah yang muncul seribet apapun, serumit apapun ya, misalnya ada pil, ada will atau apapun itu yang menjadi bahan pertengkaran atau permasalahan dalam keluarga kalian, misalnya soal keluarga yang mau ini mau itu, harta gono gini atau apapun itu, semuanya karena anak hilang gitu ya. Semuanya karena anak, selesai. Kasus tutup gitu ya. Berapa anak yang akan kalian punya? Nah, ini kalian mungkin punya 1 sampai 2 anak aja, nggak banyak, ya. Tapi sangat apa ya? Sangat berharga sekali, gitu. Jadi bukan orang yang keluarga yang mau punya anak banyak gitu ya kan, sampai misalnya 4-5 anak gitu, enggak sih. Ini 1-2 anak aja udah cukup bagi kalian. Karena mungkin kita tuh harus fokus dengan memperbaiki hubungan atau relationship dalam kita punya rumah tangga. Sebenarnya menikah itu fokusnya adalah untuk kebahagiaan keluarga, bukan untuk kalian-kalian yang mau sekedar punya anak gitu ya. Kalau mau punya anak ya, mohon maaf ya, bisa jadi kan mungkin dengan bayi tabung lah, dengan apalah gitu kan, bisa jadi ya kan. Tapi bayi tabung tetap harus ada pasangannya ya. Iya kan ya. Saya kurang paham. Tapi intinya ya, kalau tahu komen aja di bawah. Oke. Jadi intinya mau punya anak bisa, dan anak ini akan jadi pemersatu kalian. Cuman dalam keluarga kalian itu yang paling penting adalah kebahagiaan kalian berdua. Kalian menikah itu untuk kebahagiaan kalian berdua. Kenapa kalian mau menikah? Karena dengan bersatu itu lebih teguh gitu loh. Dengan bersatu kalian tuh lebih bisa saling membantu, saling support, saling mendukung gitu. Nah, itulah gunanya pernikahan. Secara general kehidupan kalian bahagia atau tidak? Nah, emperor tapi reverse atau kebalik. Emperor raja ya. Jadi si raja yang tadi mau bertitah, si beruang ini ya, yang tadi mau bertitah, yang mau menjadi kepala rumah tangga, lama kelamaan dia dari tahun ke tahun kekuasaan dia akan bergeser, akan terkikis sedikit demi sedikit ya. Kenapa demikian? Karena memang ya waktu menjawab ya, bahwa kamu tidak bisa seenaknya seperti itu. Kamu tahu bahwa kita manusia, mau laki-laki mau wanita, kita berdua semua punya hak dan kewajiban masing-masing. Wanita tidak harus menjadi ibu rumah tangga dan melahirkan anak dan ngurus anak aja. Laki-laki tidak harus bekerja, menghasilkan uang, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Tetapi sama-sama wanita juga bisa bekerja, laki-laki juga bisa mengurus anak. Maka wanita juga bisa masak, laki-laki pun bisa masak. Ya, wanita juga bisa pergi ke kantor bekerja mencari uang, laki-laki juga bisa di rumah membantu bersih-bersih rumah atau membantu urusan rumah tangga. Mungkin si wanita ngantar anak ke sekolah, laki-laki juga bisa ngantar anak ke sekolah. Jadi ganti-gantian gitu. Maka kekuasaan itu kan makin lama makin bergeser. Disitulah kerumitan masalah kalian yang mungkin di awal-awal aja, lama-lama makin mengerti, tapi makan waktu sih, bertahun-tahun gitu. Tapi pengertian itu makin lama ada dan ada aja. Oke, itu untuk yang pilih PAL 2, yang I, terima kasih. I artinya cinta ya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Monarch Affirmation. Langsung ke PAL 3. Kalau mau lebih detail lagi bisa coba personal reading di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi yuk. Yang pilih PAL 3, yang love, kita masuk ke karakternya dia dulu ya. Di sini untuk menggambarkan zodiaknya ada Strength sama Tree of Fire. Elemen api semuanya, Strength, Tree of Fire, berarti dia masuk Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Berarti dia orang yang sangat
si pasanganmu yang akan menikah denganmu, calon istri, calon suamimu, di sini dia sangat kuat, sangat membara, bersedia menunggu untuk sesuatu yang besar, nggak tergesa-gesa. Secara general lah ya. Coba kita masuk ke spesifiknya dia orangnya seperti apa. Di sini ada kartu The Mirror sama kartu Joy. Ya, Three of Vessels, Joy di sini. Oke. Kalau saya bilang sih kalian sama-sama sama-sama saling suka ya. Jadi karakternya dia ini mencerminkan karaktermu karena kamu juga sudah mungkin manifestasi cinta mungkin ya, sehingga dirimu dengan dia ini kayak kamu bertemu dengan seseorang yang kamu cintai, dan sebenarnya dirimu sudah belajar mencintai dirimu sendiri sehingga Anda bertemu dengan pasanganmu yang menyerupai dirimu. Makanya mungkin ada yang mengira inikah twin flame-ku gitu ya. Mungkin bisa seperti itu. Tapi no, saya tidak bacakan twin flame di sini, tapi saya membacakan bahwa dia ini adalah pasanganmu yang sangat mirip dengan karaktermu. Makanya ada kartu The Mirror. Tapi Joy, kamu menikmati bersama dengan dia karena memang kamu sudah mencintai dirimu sendiri, sudah menerima dirimu apa adanya, sehingga ketika dia datang ya oke, monggo silahkan gitu, karena kamu juga oke dengan dia gitu. Di sini ada Knight of Rose Hawk ya. Berani ya, dia karakternya berani ya, seperti kartu Strange di sini. Dia berani dan dia mau melindungi. Itu yang mungkin dirimu kayak merasa ini sudah dia cocok denganmu. Dia juga sangat melindungimu. Dia juga sangat kalau dia wanita pun dia juga bisa melindungimu. Mungkin dari kata-kata dia, dari bagaimana dia berbicara tentangmu di depan orang-orang gitu ya. Jadi oke-nya di situ pasanganmu ini ya, karakternya sangat mumpuni banget deh, cocok banget dengan dirimu yang memang mencari orang yang bisa cocok denganmu. Dan karena dirimu merasa kayak aku nyaman dengan diriku sendiri, ya udah. Sebenarnya ketika orang sudah mulai ngerasa aku hidup dengan diriku sendiri nyaman-nyaman aja kok, berarti dirimu sudah mulai menerima kekuranganmu, kelebihanmu, semua sudah dirimu terima. Dirimu ketika bertemu dengan dia, orang yang menyerupaimu, orang yang memiliki karakter yang sesignifikan ini, yang kayak kok dia mirip dengan aku yang begini ya orangnya ya, dirimu bisa terima dia karena ya memang pada dasarnya kamu ada perasaan cinta demikian dengan dia gitu ya, karena kamu sudah mencintai dirimu sendiri ya. Di sini ada kartu Seven of Rose, Insecurity. Nah, adanya si insecurity di sini itu melambangkan kalau apa ya, karakternya cemburuan ya, karakternya karakter si pasanganmu ini dia suka nggak percaya ya, nggak percaya sama dirimu meskipun dia punya karakter yang mirip denganmu, yang sudah kayak oke, dia tuh seperti kayak, kalau dia laki-laki itu seperti kayak dia adalah dirimu dalam versi laki-lakimu, atau dia kalau dia perempuannya dia adalah dirimu dalam versi perempuanmu. Makanya ada kartu fulfillment. Tapi dia cemburuan, dia kayak ya karena dia mungkin merasa kayak kamu adalah jodohnya dia, kamu juga merasa dia adalah jodohmu gitu. Dia jadi cemburuan, jadi takut sekali kehilangan dirimu, takut kalau dirimu tuh nggak jujur sama dia. Sebenarnya saya ada hari ini ada buat satu quote ya, satu kutipan yang muncul dari pendapat saya secara pribadi, bahwa kalau kamu takut untuk kehilangan seseorang, kalau kamu takut dia memiliki orang lain, atau kamu takut dia berpaling ke orang lain, maka berarti dirimu kurang percaya diri. Ya, dirimu tidak yakin bahwa dirimu pasti bisa mempertahankan dia gitu. Nah, itu yang terjadi pada diri dia. Dia memiliki satu insecurity seperti ini. Oh ya, ini general reading ya, bisa jadi ini dirimu, bisa jadi ini dirinya gitu, bisa kebalik-balik. Karena ya ini bukan personal reading. Kalau mau personal reading ada di nomor WhatsApp yang tertera ya, personal reading berbayar gitu. Nah, si insecurity dan fulfillment menandakan dia orang yang seperti itu gitu. Nah, kalau kalian kedepannya nanti kalau habis nikah seperti apa? Di sini pertama ada kartu bouquet,
sama ada kartu ular. Oke. Karena ada rasa cemburuan ya yang dari dia. Apalagi kalau dirimu juga orang yang demikian, cuman yang saya rasa sih lebih ke dia sih, ya orang yang ada orang yang menjadi pasanganmu ini gitu. Karena dia orang yang cemburuan, maka banyak kebohongan-kebohongan ular di sini yang muncul nantinya. Jadi kayak pergi kemana tapi nggak ngabarin gitu, ya. Khususnya kalau lagi bepergian atau ketemu teman atau ketemu lawan jenis gitu, langsung kayak nggak mau kasih tahu, nggak ngabarin. Selingkuh nggak, cuman nggak mau ribut aja gitu. Cinta ya, saya sangat banyak ketemu kasus di mana saya nggak bisa bilang kasus ya, saya bisa bilang hubungan di mana yang laki-laki itu cenderungnya sayang dengan si wanita, yang wanitanya juga sayang dengan si laki-laki, tapi kayak selalu harus tahu dimanapun 24 jam, ya nggak sampai 24 jam lah ya, kalau lagi tidur mungkin enggak gitu, tapi pas lagi melek ya pokoknya harus tahu ngabarin di mana-mana. Pada akhirnya jadi berbohong, saya nggak kesini kok, atau saya di rumah gitu, GPS-nya nggak dinyalain kalau lagi pergi supaya nggak ketahuan, nggak kedetek, pakai aplikasi yang untuk mendetek GPS ada di mana itu gitu. Itu yang saya sempat juga punya satu fase hubungan yang seperti itu, yang pada akhirnya mohon maaf kandas juga, karena ya memang kepercayaan itu tidak dibangun, maka sulit bagi saya untuk dari tadi si kecil ini di sini terus, ini bolak-balik dia di sini, biarin aja dia mau reading sama kita ya. Oke ya dek ya, nggak apa-apa di sana aja. Terus iya gitu. Jadi ya kecemburuan, ketidakpercayaan muncul di situ ya. Ya intinya ketidakpercayaan itu bisa menghancurkan apa yang sudah ada gitu. Stalk ya, atau bangau, perubahan. Suatu fase yang nanti coba kita lihat perubahannya ke arah mana ya. Perubahan dan kapal, suatu perjalanan, mungkin kalian dalam pernikahan kalian itu ada banyak travelingnya, ya ada banyak berpergiannya. Kecuali kalau lagi corona seperti ini mau berpergian kemana. Tapi kalau sudah selesai new normal, mungkin mau naik, misalnya bisa naik mobil kemana, atau naik motor kemana gitu, atau jalan kemana gitu ya kan, bisa jadi. Nah, dari bangun sama kapal ini kalau kalian nonton video ini pas masih corona ini ya, kalau nanti sudah selesai ya berterima kasih lah, karena ya semuanya berlalu dan kalian baik-baik saja gitu ya. Dari kartu bangau dan kapal terbaca traveling pasti ada, tapi perubahan ke traveling ini mungkin seperti kayak kalau kalian ada masalah atau hal-hal yang kayak mungkin kalian jadi kurang romantis, atau mulai ada batu kerikil kecil, kalian mulai mau coba untuk atasi itu. Caranya adalah dengan traveling, dengan honeymoon lagi. Kan ada tuh beberapa pasangan yang kayak honeymoon again gitu ya kan. Jadi honeymoon lagi kemana gitu, mungkin pulang ke kampungnya atau kemana, cari tempat yang lebih adem gitu ya, itu bisa. Terus kartu burung hantu, komunikasi kalian sehingga jauh lebih baik ya. Setiap kalian mencari tempat baru untuk berbicara, setiap kalian berganti suasana baru, mungkin ini juga bisa jadi kalau kalian punya rumah, setiap berapa lama sekali mungkin atur posisi, yang kursinya di sini nanti dipindah ke sana, mejanya di sini nanti dipindah ke sana gitu. Cari sebuah aktivitas yang mengubah, yang otomatis kalau memang kalian Chinese mau lihat feng shui-nya, atau kalian Jawa mau lihat ilmu kejawen kunonya, monggo silahkan. Yang harus bagaimana supaya energinya bagus begitu. Yang pasti terus melakukan perubahan ya, sehingga ada warna dalam kehidupan pernikahan kalian dan komunikasi kalian lebih terjaga di situ ya. Meskipun tadi ya saya lihat ada kebohongan-kebohongan kecil, tapi mungkin lama-lama kandas juga, ada perubahan di situ. Lama-lama kayak
bukan yang kayak saling membohongi, tapi lebih ke kayak kalau ada apa-apa mungkin lebih banyak punya waktu untuk bersama. Ketika kalian sibuk mungkin kurang waktu bersama, nah ini jadi lebih ada waktu bersama, ya dipakai gitu ya. Dan di sini ada kartu The Rider, Horse Rider. Suatu pergerakan yang cepat ya, tegas gitu ya. Dalam artian sebenarnya perubahan dalam traveling ini membawa ke arah mana? Membawa ke arah perubahan yang sangat besar gitu ya. Dengan perubahan yang sangat besar dan cepat dan lugas ini membawa kalian ke posisi kayak, kalau istilah kata misalnya nih grafik ya, pas dia udah mau turun dinaikin lagi, pas dia mau turun sebentar dinaikin lagi, terus gitu. Jadi pernikahan kalian bisa terjaga, bisa jadi awet gitu ya. Oke, soal anak, cincin dan kunci. Sudah terikat dengan sebuah pernikahan, maka ada kemungkinan yang kalian yang pilih par love ini, yang pal ketiga ini bisa jadi di depan pernikahan mungkin karena faktor kesehatan yang wanita, atau mungkin si pria, atau mungkin stres mungkin karena pekerjaan atau tekanan dalam hidup, bisa jadi agak kesulitan mungkin punya anak di awal pernikahan. Cuman yang saya lihat kalau bisa punya anak itu saya pokoknya nggak lihat kalau bisa punya anak itu ya oke. Tapi kalau nggak bisa punya anak pun pernikahan ini tuh kayak sudah menikah akan dipertahankan banget gitu. Makanya grafiknya kalau udah turun sedikit dinaikin lagi, turun sedikit dinaikin lagi, seperti itu. Jadi adanya permasalahan dalam pernikahan kalian itu semua bisa beres ya. Kalau kalian punya anak, kalian akan punya anak paling ini sih kartu buku sih, kalau saya lihat sih kalian under control banget gitu loh. Bisa jadi kalian ikut aturan pemerintah, 2 anak cukup, bisa jadi 3 anak gitu ya kan. Yang saya lihat pokoknya kalian sangat ngikutin, kayak kalian dengerin, kamu punya anak berapa, mungkin yang udah pernah nikah gitu, punya anak berapa, terus kamu punya anak, kalau punya anak 2 gimana, punya anak 3 gimana gitu. Terus mempelajari kehidupan pernikahan orang lain. Jadi kalian terus memperbaiki diri, sehingga yang saya lihat sangat teratur. Jadi kehidupan kalian yang di pal love ini itu sangat teratur gitu loh, sangat mengikuti sistem, sangat terjaga intinya. Mungkin kehidupan kalian yang kerja kantoran biasanya itu kayak lebih tahu, harus udah kebiasaan dengan sistem di kantor, jadi kayak kehidupan pernikahan pun di sistem juga gitu ya. Secara general kalian bahagia gak? Six of Water, yes, bahagia. Banyak kelimpahan juga karena mungkin yang satu dengan yang lainnya mau saling support. Terus masalah kecil, masalah besar semuanya mau diselesaikan sama-sama. Kebahagiaan selalu ada. Mengingat Six of Water ini juga kayak teman masa kecil ya, kalian sudah saling kenal lama banget gitu ya. Bisa jadi kalian udah pacaran lama, atau mungkin teman dari kapan tahun terus habis itu nikah gitu ya. Bukan teman tapi mesra, tapi teman tapi nikah gitu. Nah ya udah, akhirnya karena memang ada kenangan-kenangan seperti itu menyebabkan hubungan kalian tuh jauh lebih kuat. Pondasinya tuh sudah tercipta dari sejak kalian belum menikah gitu. Jadi kepercayaan itu sebenarnya sudah ada. Nah meskipun setelah menikah kepercayaan itu jadi mungkin terkikis dan jadi kayak agak cemburuan atau apa, tapi yang pasti karena memang kenalnya sudah lama, maka karakter itu udah tercipta, udah saling kenal gitu loh ya. Karakter itu sudah saling memahami lah intinya. Jadi not bad ya, tidak buruk kalau saya lihat, oke. Dan sangat menurut saya sangat baik, jadi diperjuangkan aja gitu ya. Terus kalau kalian memang nanti suatu kali benar-benar menikah, atau kalian sudah dalam perjalanan menuju pernikahan, atau kalian masih ingin tahu hubungan kalian dengan seseorang yang mungkin berpotensi untuk menikah, nanti kalau kalian sudah menikah, ingat selalu untuk menjaga
tali pernikahan kalian yang karena kalian sudah mengucapkan janji sehidup semati, benar-benar pertahankan sehidup semati ya. Oke, saya Zi pamit dulu. Terima kasih yang sudah mampir ke PAL 3 ini. Terima kasih sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Si doakan semoga kalian berbahagia selalu, banyak rezeki selalu, cepat ketemu dengan pasangan sejatinya. Yang sudah ketemu pasangan sejatinya cepat menikah. Yang sudah menikah semoga berbahagia selalu. Yang lagi pacaran semoga berbahagia. Yang belum pacaran atau masih jomblo semoga selalu berbahagia selalu, sehat selalu ya. Kita saling mendoakan supaya kalian semua dan saya selalu banyak rezeki dan berbahagia ya, damai selalu, sejahtera selalu. Bye bye.